Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cantika Story, sebelum kita mulai, jangan lupa dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe. Pernahkah kalian percaya kepada seseorang yang dulunya menjadi teman dekat dan ternyata justru menghancurkan impian kalian sendiri? Inilah kisah tentang seorang gadis muda yang tertipu. Namanya Siti, seorang gadis muda berusia 22 tahun asal Banyumas, Jawa Tengah. Sejak kecil, hidupnya tidak pernah mudah. Ia tumbuh tanpa kasih sayang ibu dan ayah yang sudah lama berpulang. Siti tinggal di rumah kecil peninggalan orang tuanya yang kini hampir roboh, berdiri di tepi sawah yang sepi. Namun, di balik kesederhanaan itu, tersimpan tekad besar dalam dirinya. Setiap pagi, Siti berjalan kaki ke pasar menjual gorengan untuk menyambung hidup. Tapi hasilnya tak seberapa. Kadang, ia hanya bisa makan nasi dengan garam. Meski begitu, wajahnya selalu tenang. Ia percaya, selama masih bisa bekerja, Allah pasti memberi jalan. Suatu sore, ketika Siti sedang duduk di teras rumahnya yang reot, datanglah seseorang yang sudah lama tak ia temui. Namanya Lina, teman lamanya di pabrik konveksi dulu. Dengan pakaian rapi dan wajah cerah, Lina terlihat jauh lebih makmur dibanding dulu. Aku baru pulang dari Arab, kata Lina sambil tersenyum bangga. Sekarang aku kerja di perusahaan penyalur tenaga kerja. Kalau kamu mau, aku bisa bantu berangkat ke sana. Mata Siti berbinar mendengar kata Arab. Selama ini, ia hanya mendengar cerita para tetangga yang sukses jadi TKW di sana. Ada yang bisa membangun rumah, membeli sawah, bahkan menyekolahkan adik-adiknya. Beneran, Lin? Aku bisa kerja di Arab? Tanya Siti tak percaya. Lina mengangguk mantap. Iya. Kamu orangnya rajin. Di sana banyak keluarga kaya yang butuh pembantu rumah tangga. Gajinya besar. Kamu bisa kirim uang ke sini tiap bulan. Namun, Lina berkata bahwa Siti harus menyiapkan biaya keberangkatan. Tak banyak, katanya, hanya untuk administrasi dan tiket pesawat. Siti terdiam. Uang tabungannya bahkan tak cukup untuk makan seminggu. Tapi tekadnya sudah bulat. Ia ingin berangkat. Ia ingin mengubah nasib. Malam itu, Siti mengetuk pintu rumah tetangganya satu persatu. Dengan suara bergetar, ia meminjam uang. Aku janji, nanti kalau sudah kerja di Arab, aku akan ganti semuanya, katanya sambil menunduk. Beberapa orang menolak, tapi ada juga yang iba. Akhirnya, dalam waktu seminggu, Siti berhasil mengumpulkan cukup uang untuk biaya berangkat. Sebelum berangkat, ia berdiri di depan rumah, menatap sawah yang luas dan langit senja yang keemasan. Dalam hatinya ia berbisik lirih, "Ya Allah, lindungilah langkahku. Aku hanya ingin hidup lebih baik." Pagi itu, Lina menjemputnya. Mereka berangkat ke Jakarta bersama beberapa calon TKW lainnya. Dalam bus, Siti terus menatap jendela, membayangkan kehidupan baru di negeri orang. Ada rasa takut, tapi juga harapan yang besar. Sesampainya di bandara, semua tampak meyakinkan. Ada seseorang yang menjemput, membawa mereka ke ruang tunggu, menyerahkan tiket dan paspor. Siti mulai percaya bahwa ini awal dari kehidupan baru yang dijanjikan. Namun, ia tidak tahu bahwa di balik senyum ramah Lina, tersembunyi niat yang kelam. Dan perjalanan Siti menuju mimpi indah itu justru akan membawanya pada ujian hidup yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Siti menatap pesawat dari jendela ruang tunggu. Air matanya menetes pelan. Ia teringat wajah orang tuanya, rumah kecil di desanya, dan hutang yang menunggu untuk dibayar. Tapi dalam hati, ia yakin, semua ini akan terbayar. Yang ia tidak tahu, langkah kakinya menuju tanah Arab bukan menuju kemewahan, tapi menuju ujian hidup yang akan mengubah segalanya. Pesawat perlahan mengudara meninggalkan Jakarta. Siti menatap jendela, melihat awan-awan putih yang berarak di bawah sayap pesawat. Hatinya berdebar antara takut dan harap. Ia memejamkan mata, mengingat wajah orang-orang yang ia tinggalkan. Wajah tetangga yang percaya padanya, wajah sahabat kecilnya yang sempat meneteskan air mata saat mengantar ke terminal. Dalam hati, ia berdoa lirih. Ya Allah, aku tidak punya siapa-siapa selain Engkau. Jika ini jalan yang Engkau takdirkan, maka kuatkanlah aku. Perjalanan panjang itu terasa menegangkan bagi Siti.
Ini adalah pertama kalinya ia keluar negeri. Setiap kali pramugari berbicara dengan bahasa Inggris, ia hanya menunduk dan tersenyum gugup. Tapi di balik rasa canggung itu, Siti terus memeluk mimpinya erat. Ia membayangkan rumah barunya di Arab, pekerjaan yang layak, dan harapan untuk segera membayar hutang. Semua tampak begitu indah di benaknya. Setelah berjam-jam di udara, pesawat akhirnya mendarat di Arab Saudi. Udara panas langsung menyambut ketika mereka keluar dari bandara. Siti menatap sekeliling, kagum dengan bangunan tinggi dan mobil-mobil mewah yang berlalu lalang. Namun rasa kagum itu tak berlangsung lama. Begitu keluar dari pintu kedatangan, Lina tiba-tiba bersikap berbeda. Ia berbicara cepat kepada seorang pria Arab bertubuh besar yang menjemput mereka. Setelah itu, Lina berbalik dan menatap Siti. "Siti, kamu ikut orang ini dulu, nanti aku susul," katanya dengan nada tergesa. Siti mengangguk polos, mengira itu bagian dari proses penyaluran kerja. Tapi begitu ia menoleh ke belakang, Lina sudah menghilang. Panik mulai menyelimuti hatinya. Ia memanggil nama Lina beberapa kali, namun tak ada jawaban. Pria Arab yang menjemputnya hanya menggerakkan tangan, menyuruh Siti berjalan mengikuti. Dalam diam, Siti merasa ada sesuatu yang aneh, tapi ia terlalu bingung untuk melawan. Malam itu, Siti dibawa ke sebuah rumah kecil di pinggiran kota Riyadh. Di dalamnya sudah ada beberapa wanita lain, wajah mereka tampak lelah dan murung. Seorang wanita tua berbicara dalam bahasa Arab yang Siti tidak mengerti, lalu menyuruh mereka duduk di lantai. Beberapa jam kemudian, seorang pria datang dan membawa satu persatu wanita keluar. Ketika giliran Siti tiba, ia mendengar kata-kata yang membuatnya menggigil. Ternyata mereka dijual ke agen ilegal. Dengan sisa keberanian, Siti melarikan diri. Ia berlari keluar dari rumah itu, menembus panas malam dan debu jalanan. Sepatunya terlepas, napasnya tersengal, tapi ia terus berlari tanpa arah. Hari berganti hari, Siti hidup di jalanan. Ia tidur di emper toko, kadang di belakang masjid. Ia hanya makan sisa roti yang dibuang orang dan minum dari keran wudhu masjid. Setiap kali azan berkumandang, ia menengadahkan tangan, memohon kekuatan kepada Allah. Namun, di dalam doanya yang lirih, air matanya selalu jatuh. "Ya Allah, aku tidak marah pada nasibku. Aku hanya ingin bertahan hidup. Jangan biarkan aku mati sendirian di negeri orang." Kadang, ada orang lewat yang memberinya sedikit uang, tapi kebanyakan hanya memandang dengan iba. Siti mulai kehilangan arah. Ia sudah mendatangi beberapa toko dan rumah, menawarkan diri untuk bekerja, tapi semuanya menolak karena ia tidak memiliki identitas. Setiap malam, ia menatap langit Riyadh yang bertabur bintang, mencoba mencari secercah harapan di antara gelapnya nasib. Hingga pada suatu sore yang panas, ketika tubuhnya sudah lemah karena belum makan seharian, Siti duduk di samping sebuah masjid umum dekat area pasar. Ia menunduk, memeluk lututnya, sambil menahan lapar dan sedih yang semakin dalam. Saat itulah takdir mulai bekerja. Dari arah jalan, seorang pria muda berpakaian rapi keluar dari mobil mewah. Ia baru saja berhenti di sebuah minimarket untuk berbelanja. Tatapannya tiba-tiba tertuju pada Siti yang duduk di tepi tembok masjid dengan wajah lusuh dan mata sembab. Hatinya tergerak. Pria itu berjalan mendekat. Dalam bahasa Arab yang lembut, ia bertanya, "Anti bihair? Kamu baik-baik saja?" Siti hanya menunduk, tak tahu harus menjawab apa. Ia menangis pelan, lalu dengan suara gemetar menjelaskan siapa dirinya, dari mana asalnya, dan bagaimana ia bisa terlantar. Pria itu terdiam lama, menatapnya dengan iba. Dalam hati ia tahu, gadis ini bukan pembohong. Matanya jujur, dan kesedihannya nyata. Dialah Faisal, seorang pria Arab muda berusia 28 tahun, anak dari keluarga terpandang pemilik toko emas besar di Riyadh. Tanpa banyak bicara, Faisal mengulurkan tangannya. "Ayo ikut saya. Kamu tidak bisa terus seperti ini. Di rumah saya aman." Siti menatap tangan itu lama. Ragu, takut, tapi juga pasrah. Ia menunduk, lalu perlahan menggenggam tangan itu. Sejak saat itulah, hidup Siti mulai berubah. Namun ia tidak tahu bahwa genggaman tangan itu bukan sekadar pertolongan,
tapi pintu menuju takdir cinta yang telah Allah tulis untuknya jauh sebelum ia dilahirkan. Sejak hari pertama ia tiba di Arab, hidup Siti berubah dari mimpi menjadi ujian. Sebelum bertemu Faisal, ia telah melewati masa-masa yang takkan pernah bisa ia lupakan seumur hidupnya. Hari-harinya di negeri orang terasa panjang dan sunyi. Tidak ada satupun orang yang bisa ia mintai tolong, tak ada keluarga, tak ada teman, hanya debu jalanan dan teriknya matahari yang menjadi saksi perjuangannya. Di hari-hari awal, Siti mencoba bertahan dengan sisa uang yang ia sembunyikan di balik pakaian. Namun uang itu hanya cukup untuk beberapa roti dan air mineral kecil. Setelah itu, ia benar-benar tak punya apa-apa. Setiap kali lapar, ia berjalan ke arah masjid, menunggu waktu sholat, dan berharap ada jamaah yang bersedekah padanya. Namun kebanyakan orang hanya lewat, menatapnya sebentar, lalu pergi begitu saja. Pernah suatu malam, Siti tidur di depan toko yang sudah tutup. Angin malam berembus dingin menusuk tulang. Ia memeluk lutut, menahan tubuhnya agar tidak menggigil. Di kejauhan, suara mobil berseliweran, lampu-lampu kota berkilau, tapi tak satu pun cahaya yang bisa menenangkan hatinya. Dalam lirih, ia berbisik, "Ya Allah, apa salahku hingga kau tempatkan aku di tanah yang begitu jauh dan asing ini?" Namun di balik doa yang lirih itu, hatinya tetap percaya, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Ia hanya sedang diuji, dan ujian itu akan berakhir ketika waktunya tiba. Pagi hari, Siti kembali berjalan tanpa arah. Ia mencoba mengetuk pintu beberapa toko roti dan restoran kecil. Dengan bahasa tubuh dan sedikit kata Arab yang ia tahu, ia menawarkan diri untuk bekerja. Namun setiap kali ia bicara, orang-orang hanya menggeleng atau mengusirnya halus. Siti bukan penduduk resmi. Ia tidak punya dokumen. Tak ada seorang pun yang berani mempekerjakannya. Hari itu, panas terasa lebih menyengat dari biasanya. Langkah Siti terasa berat, wajahnya pucat, bibirnya kering. Ia berhenti di samping dinding masjid besar di kawasan Pasar Riyadh. Di situ, ia duduk sambil menatap orang-orang berlalu lalang. Para ibu Arab dengan pakaian hitam panjang berjalan cepat, para pria dengan gamis putih menenteng belanjaan, dan anak-anak kecil berlari-lari membawa minuman. Siti hanya bisa menatap tanpa suara. Tubuhnya lemah, perutnya kosong, tapi matanya masih menyimpan harapan kecil, harapan untuk bisa hidup satu hari lagi. Siang itu, ketika ia hampir pingsan, seorang petugas masjid menghampirinya dan memberinya sebotol air. "Minum ini," katanya pelan dalam bahasa Arab. Siti tersenyum lemah, mengucap terima kasih dengan logat terbata. Air itu ia teguk perlahan-lahan, seolah itu adalah nikmat paling besar yang pernah ia terima. Waktu bergulir, sore menjelang. Siti tetap duduk di tempat itu, di bawah bayangan tembok masjid. Ia tak tahu harus pergi kemana. Langkahnya terlalu lemah, tubuhnya terlalu letih. Lalu, dari arah jalan raya, terdengar suara mesin mobil berhenti. Sebuah mobil hitam mewah terparkir tidak jauh dari tempat Siti duduk. Dari dalam mobil keluar seorang pria muda mengenakan gamis putih bersih dan kacamata hitam. Ia berjalan menuju minimarket kecil di seberang jalan, tapi pandangannya terhenti ketika melihat seorang gadis Indonesia duduk di pinggir masjid dengan wajah kusam dan pandangan kosong. Ada sesuatu di mata gadis itu yang membuat langkahnya tertahan. Ia melihat kesedihan yang dalam, tapi juga ketabahan yang kuat. Pria itu bernama Faisal. Seorang pemuda Arab dari keluarga terpandang, dikenal sopan, dermawan, dan berhati lembut. Hari itu, tanpa rencana, tanpa sebab, Allah menuntunnya ke tempat di mana seorang gadis bernama Siti duduk dalam kesendirian dan keputusasaan. Faisal berjalan mendekat, menunduk sedikit, dan dengan suara lembut bertanya, "Anti Bihair? Kamu baik-baik saja?" Siti menatapnya dengan mata berkaca-kaca, lalu menunduk, air matanya menetes. Ia menjawab lirih dengan bahasa campuran Indonesia dan sedikit Arab. "Saya, Indonesia, tidak ada kerja, tidak tahu harus kemana." Faisal terdiam. Ia melihat luka yang tak terucap di wajah gadis itu. Lalu dengan hati-hati, ia duduk di sampingnya. "Ceritakan padaku apa yang terjadi." Dan disitulah, untuk pertama kalinya sejak datang ke negeri itu, Siti benar-benar berbicara dari hati.
Ia menceritakan semuanya, tentang Lina yang menipunya, tentang uang hutang yang ia bawa, tentang paspor yang diambil, dan tentang malam-malam panjang yang ia lewati sendirian. Setiap kata yang keluar dari bibir Siti membuat hati Faisal semakin terenyuh. Ia tahu gadis ini tidak berbohong. Tidak ada kepura-puraan di mata yang sebasah itu. Setelah mendengarkan semuanya, Faisal menghela napas panjang. Subhanallah, kamu sudah melalui banyak hal, ucapnya pelan. Kamu tidak bisa terus seperti ini. Ayo ikut aku. Siti terkejut. Ia menatap Faisal, bingung dan takut. Tapi aku tidak kenal kamu, katanya dengan suara gemetar. Faisal tersenyum lembut. Aku tidak akan menyakitimu. Percayalah, Allah yang mempertemukan kita, dan Allah pula yang akan menjagamu. Siti menunduk. Air matanya jatuh lagi, kali ini bukan karena sedih, tapi karena rasa lega yang sulit ia ungkapkan. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, ada seseorang yang mau menolongnya tanpa syarat. Dengan langkah pelan dan hati berdebar, Siti mengikuti Faisal menuju mobilnya. Dan di sanalah, takdir mulai berubah arah. Perjalanan baru Siti dimulai, bukan lagi sebagai gadis yang tertipu dan terlantar, tapi sebagai wanita yang akan menemukan arti harapan, kasih sayang, dan cinta yang sesungguhnya. Sore di kota Riyadh itu terasa panas, tapi angin yang bertiup pelan membawa ketenangan yang aneh bagi Siti. Di dalam mobil mewah milik Faisal, ia duduk diam, menatap keluar jendela. Matanya masih bengkak, rambutnya berantakan, dan bajunya lusuh. Namun, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa aman. Faisal tidak banyak bicara. Ia hanya sesekali melirik ke arah Siti dan memastikan gadis itu tidak merasa takut. Di dalam hatinya, ada rasa iba yang dalam. Ia belum pernah melihat seseorang sekuat itu, seorang perempuan asing di negeri orang, terlantar, tapi masih mampu bertahan dengan kesabaran. Perjalanan menuju rumah Faisal terasa seperti mimpi bagi Siti. Dari jalanan berdebu, mereka masuk ke kawasan perumahan mewah dengan gerbang tinggi dan taman-taman indah di setiap sisi jalan. Siti menggenggam ujung jilbabnya erat-erat. Ia khawatir, apakah ia pantas berada di tempat seperti ini? Mobil berhenti di depan rumah besar bercat krem dengan pintu kayu berukir indah. Faisal turun lebih dulu, lalu menoleh dan berkata pelan, "Ayo, jangan takut. Kamu aman di sini." Siti turun perlahan, langkahnya gemetar. Begitu masuk ke halaman rumah, aroma bunga melati menyambutnya. Dari dalam, terdengar suara wanita memanggil, "Faisal, siapa tamumu itu, anakku?" Faisal tersenyum dan menjawab, "Ini Siti, Ummi. Dia berasal dari Indonesia. Aku menemukannya di jalan, dia tidak punya tempat tinggal." Wanita itu, Madam Nur, ibu Faisal, melangkah mendekat. Wajahnya lembut dan penuh wibawa. Ia menatap Siti dari kepala hingga kaki, lalu berkata dengan nada iba, "Kamu pasti lapar, nak. Ayo masuk makan dulu." Siti menunduk, air matanya menetes. Sudah lama tak ada yang berbicara selembut itu padanya. Ia mencoba bicara, suaranya bergetar. "Terima kasih, Madam, saya tidak tahu harus bilang apa, saya hanya butuh tempat untuk bernaung." Madam Nur tersenyum hangat. "Kamu sudah di tempat yang tepat. Tidak perlu takut, anggap rumah ini rumahmu." Siti menatap wajah wanita itu lama. Ada ketenangan yang menular dari sorot matanya. Hari itu, ia makan dengan perlahan, menelan setiap suapan nasi dan daging dengan air mata. Bukan karena lapar, tapi karena haru. Ia tak percaya, setelah semua penderitaan yang ia alami, ada orang yang mau menolongnya tanpa pamrih. Setelah makan, Faisal berbicara kepadanya. "Kamu bisa tinggal di sini sementara waktu. Kalau kamu ingin bekerja, aku bisa bantu. Ummi butuh seseorang yang bisa memasak." Siti menatap Faisal penuh keraguan. "Tapi, saya tidak punya dokumen, Tuan. Saya juga tidak ingin menyusahkan keluarga ini." Faisal menggeleng pelan. "Tidak perlu khawatir. Di sini kamu aman. Kami tidak akan biarkan kamu di jalan lagi." Siti menunduk, menahan tangis yang mulai jatuh lagi. Dalam hatinya, ia mengucap syukur kepada Allah. "Ya Allah, kau dengar doa hamba-Mu. Setelah lama aku mencari tempat berpijak, akhirnya kau kirimkan orang baik di jalan yang tak terduga.
Hari-hari berikutnya berjalan damai. Siti mulai membantu di dapur. Ia memasak makanan sederhana khas Indonesia seperti sayur bening dan nasi goreng. Madam Nur sangat menyukainya. Ia bahkan meminta Siti mengajarinya membuat sambal. Pedasnya luar biasa, kata Madam Nur sambil tertawa kecil, tapi rasanya enak sekali. Faisal yang duduk di meja makan hanya tersenyum. Dalam diam, ia mulai memperhatikan Siti lebih dekat. Setiap gerakan gadis itu memancarkan ketulusan. Ia tidak pernah mengeluh, tidak pernah meminta apapun, dan selalu tersenyum walau tubuhnya kelelahan. Suatu malam, Faisal melihat Siti duduk di halaman belakang rumah. Ia menatap langit dengan mata berkaca, berdoa dalam keheningan. Tanpa sadar, Faisal mendekat dan berkata pelan, "Kamu berdoa untuk apa?" Siti menoleh perlahan, tersenyum lembut. "Saya hanya bersyukur, Tuan. Allah sudah kirimkan pertolongan melalui tanganmu. Saya tidak minta kaya, saya hanya ingin hidup dengan tenang." Faisal terdiam. Kata-kata itu begitu sederhana, tapi menusuk dalam hati. Ia menatap langit lalu berkata lirih, "Mungkin, aku yang seharusnya berterima kasih. Karena sejak kamu datang, rumah ini terasa lebih hidup." Siti tidak menjawab. Hanya menunduk, menahan debar yang entah kenapa muncul di dadanya. Ia sadar, perasaannya mulai berubah. Dan dalam diam malam yang hening itu, dua hati yang berbeda bangsa dan bahasa mulai dipersatukan oleh rasa yang sama. Rasa yang datang bukan karena harta, tapi karena ketulusan yang tumbuh perlahan di antara luka dan keikhlasan. Malam itu, angin berembus lembut. Siti memejamkan mata dan berbisik dalam hati. "Ya Allah, kalau benar dia bagian dari takdirku, maka jagalah hatinya. Tapi kalau bukan, cukup jadikan dia bagian dari kebaikan yang kau kirim untuk menyelamatkanku." Ia tidak tahu bahwa doa itu akan menjadi awal dari takdir baru yang sedang Allah tulis untuknya. Hari-hari pertama di rumah Faisal terasa seperti mimpi bagi Siti. Ia tidak pernah membayangkan, setelah berbulan-bulan terlantar di jalanan, akhirnya ia bisa tidur di kasur empuk, makan dengan tenang, dan merasa aman tanpa harus terus waspada. Setiap pagi, Siti bangun sebelum adzan subuh berkumandang. Ia mengambil air wudhu, lalu menunaikan sholat dengan hati penuh syukur. Setelah itu, ia mulai bekerja di dapur, menyiapkan sarapan untuk keluarga Faisal. Madam Nur sering memperhatikan gadis muda itu dari jauh. Gerakannya lincah, tapi penuh kehati-hatian. Setiap kali memotong sayuran, wajahnya tampak damai, seolah sedang menuangkan seluruh hatinya dalam setiap masakan. "Anak ini bukan hanya rajin, tapi juga sabar," gumam Madam Nur suatu pagi sambil tersenyum. Siti memang berbeda dari pembantu lain yang pernah bekerja di rumah itu. Ia tak pernah mengeluh, tak pernah meminta tambahan uang, bahkan sering menolak jika diberi sesuatu. Suatu kali, Faisal memberikan amplop berisi gaji bulanannya. Namun Siti menunduk, menolak dengan sopan. "Tidak perlu, Tuan. Saya ingin bekerja dulu sebagai rasa terima kasih. Saya tidak pantas menerima upah sebelum membalas kebaikan keluarga ini." Faisal terdiam sejenak, lalu berkata tegas, "Tidak, Siti. Setiap orang yang bekerja layak mendapat upah. Bukan karena kasihan, tapi karena kamu berharga." Kalimat itu membuat hati Siti bergetar. Ia tidak tahu harus menjawab apa, selain menunduk dengan air mata yang perlahan menetes. Bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Sudah lama sekali ia tidak merasa dihargai seperti itu. Sejak saat itu, hubungan antara Siti dan keluarga Faisal menjadi semakin dekat. Madam Nur sering memanggilnya untuk menemani minum teh sore di taman belakang rumah. "Ceritakan padaku tentang negerimu, Nak," katanya suatu hari sambil tersenyum hangat. Siti pun bercerita tentang Indonesia, tentang sawah hijau, gunung tinggi, dan aroma hujan di desa. Madam Nur mendengarkan dengan penuh perhatian, matanya sesekali berbinar. "Negerimu terdengar indah sekali. Suatu hari, mungkin aku ingin melihatnya." Hari demi hari berlalu, dan Siti semakin terbiasa dengan kehidupan barunya. Ia mulai belajar sedikit demi sedikit bahasa Arab, dibimbing langsung oleh Faisal. Setiap sore, setelah pekerjaan rumah selesai, Faisal akan memanggilnya ke ruang tamu. "Ayo, kita belajar," katanya sambil tersenyum.
Siti duduk dengan sopan, membawa buku kecil catatan kosakata. Faisal akan menulis satu kata di papan kecil, lalu mengucapkannya perlahan. Siti menirukan, kadang terbata, kadang salah sebut. Faisal tertawa kecil, tapi bukan untuk mengejek, melainkan dengan rasa kagum akan kesungguhannya. Suaramu lembut sekali kalau menyebut bahasa Arab, katanya suatu sore. Siti menunduk, wajahnya memerah. Ia tidak terbiasa dipuji seperti itu. Namun di dalam hatinya, perasaan aneh mulai tumbuh, perasaan yang tidak bisa ia pahami, antara rasa hormat, kagum, dan sesuatu yang lebih lembut dari itu. Suatu hari, Faisal menemukan Siti sedang duduk di halaman belakang sambil menatap langit. Ia tampak murung. Ada apa, Siti? Kamu tampak sedih, tanya Faisal lembut. Siti menghela napas pelan. Saya hanya teringat kampung Tuan. Tentang hutang yang belum saya bayar, dan tentang orang-orang yang mungkin mengira saya sudah mati. Faisal terdiam. Ia menatap wajah gadis itu lama, lalu berkata dengan suara dalam, "Kalau kamu ingin pulang nanti, aku akan bantu. Tapi untuk sekarang, anggap rumah ini tempatmu beristirahat. Tidak ada yang akan menyakitimu di sini." Siti tersenyum samar. Air matanya hampir jatuh, tapi ia tahan. Ia tak ingin terlihat lemah. "Terima kasih, Tuan. Saya tidak tahu bagaimana membalasnya. Kebaikan ini terlalu besar." Faisal tersenyum tipis. "Balaslah dengan menjadi dirimu yang tetap baik. Itu sudah cukup." Malam itu, Siti sholat dengan hati bergetar. Dalam sujudnya, ia menangis lama, memohon agar Allah menjaga orang-orang yang telah menolongnya. "Ya Allah, Engkau tahu betapa lemahnya aku. Tapi Engkau kirimkan orang-orang baik untuk menguatkanku. Jadikan aku hamba yang selalu bersyukur, dan jangan biarkan aku lupa diri." Dari malam ke malam, suasana rumah itu berubah. Setiap langkah Siti membawa ketenangan. Madam Nur merasa lebih bahagia, Faisal lebih sering tersenyum, dan bahkan para pelayan lain mulai menghormatinya. Siti tidak tahu bahwa kehadirannya telah mengisi ruang kosong di hati Faisal yang selama ini sunyi. Dan tanpa mereka sadari, benih cinta yang suci mulai tumbuh perlahan di antara keduanya, seperti bunga yang tumbuh diam-diam di tengah padang pasir yang gersang, tapi kuat, tulus, dan tidak mudah layu. Malam itu, sebelum tidur, Siti menatap langit-langit kamarnya sambil berbisik pelan, "Ya Allah, jika ini semua hanya sementara, biarkan aku menikmatinya dengan syukur. Tapi jika ini jalan menuju takdirku, maka tuntunlah langkahku dengan cahaya MU." Hari demi hari berlalu dengan damai di rumah keluarga Faisal. Siti telah menjadi bagian penting di sana. Ia bukan lagi orang asing yang diselamatkan dari jalanan, tapi seperti keluarga yang tak pernah mereka sadari keberadaannya selama ini. Setiap pagi, aroma masakan Siti memenuhi dapur. Kadang ia membuat nasi mandi, kadang sup ayam dengan bumbu khas Indonesia yang mulai disukai semua penghuni rumah. Madam Nur sering memujinya di depan Faisal. "Anak itu punya tangan emas, Nak. Masakannya bukan hanya enak, tapi juga membawa ketenangan," katanya sambil tersenyum hangat. Faisal hanya mengangguk, tapi dalam hatinya ia tahu, ucapan ibunya benar. Ada sesuatu dalam diri Siti yang sulit dijelaskan, kelembutan yang menenangkan, sekaligus kekuatan yang diam-diam mengagumkan. Siti sendiri tak pernah menyangka hidupnya bisa berubah seperti ini. Ia yang dulu tidur di jalan, kini tidur di kamar bersih dengan udara sejuk. Namun dalam setiap sholatnya, ia tak pernah berhenti bersyukur. "Ya Allah, Engkau ubah malamku yang kelam menjadi terang. Tapi jangan biarkan aku lupa bahwa semua ini hanyalah titipan." Faisal mulai sering berbincang dengan Siti. Awalnya hanya tentang hal kecil, bumbu masakan, bahasa Indonesia, atau hal-hal sepele di dapur. Namun lama-lama, percakapan mereka menjadi lebih dalam. Faisal bercerita tentang masa kecilnya, tentang ayahnya yang sudah wafat, dan tentang rasa kesepian yang sering ia rasakan meski dikelilingi kemewahan. Siti mendengarkan dengan penuh empati, sesekali memberi nasihat lembut dari hati. "Kadang kita punya segalanya, Tuan," ucapnya suatu sore sambil menyiangi sayur. "Tapi lupa bahwa kebahagiaan itu bukan dari apa yang kita punya, melainkan dari hati yang tenang dan rasa syukur yang tidak pernah habis." Faisal terdiam.
Kata-kata itu menancap dalam hatinya seperti cahaya yang hangat. Ia menatap Siti lama, dan untuk pertama kalinya, ia melihatnya bukan sekadar pekerja rumah tangga, tapi sebagai sosok yang membuat rumah itu terasa hidup kembali. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Faisal selalu mencari alasan untuk berbicara dengan Siti. Kadang ia pura-pura menanyakan resep, kadang pura-pura memuji masakan hanya agar bisa melihat gadis itu tersenyum. Siti pun merasakan perubahan itu, tapi ia tak berani menebak-nebak. Ia tahu batasnya, dan ia tak ingin berharap lebih dari yang pantas ia miliki. Namun, takdir seringkali berjalan di luar dugaan. Suatu malam, Faisal baru pulang dari tokonya. Ia melihat lampu dapur masih menyala. Saat ia masuk, Siti masih di sana, membersihkan meja dan menutup wadah makanan. "Kamu belum tidur?" tanya Faisal pelan. Siti menoleh, sedikit terkejut. "Saya baru selesai, Tuan. Tadi Madam minta disiapkan teh sebelum tidur." Faisal mengangguk, lalu duduk di kursi. "Boleh aku minum teh juga?" tanyanya dengan nada ringan. Siti segera menuangkan secangkir teh hangat dan meletakkannya di depan Faisal. "Ada yang mengganggu pikiranmu?" tanya Siti sopan. Faisal menatap cangkir teh itu lama. Uapnya mengepul pelan, mengisi udara malam yang tenang. "Kadang aku berpikir, Siti, mengapa Allah mempertemukan kita dalam keadaan seperti ini? Kamu datang ke hidupku di saat aku merasa semuanya hambar." Siti terdiam. Ia menunduk, tak tahu harus menjawab apa. "Dan sejak kamu di sini," lanjut Faisal, "rumah ini terasa berbeda. Aku seperti punya arah." Kata-kata itu membuat dada Siti berdebar. Ia mencoba menenangkan diri, lalu berkata pelan, "Semua terjadi karena izin Allah, Tuan. Saya hanya orang kecil yang kebetulan ada di jalanmu. Tapi saya senang jika keberadaan saya membawa ketenangan." Faisal tersenyum lembut. "Bukan hanya tenang, Siti. Lebih dari itu." Malam itu, keduanya terdiam cukup lama. Suara jam dinding terdengar lembut, dan udara malam mengalir pelan di antara mereka. Tak ada kata cinta yang terucap, tapi keheningan itu justru berbicara lebih banyak dari 1000 kalimat. Beberapa hari kemudian, Faisal membawa Siti ke taman belakang. Ia menunjukkan bunga melati yang sedang mekar di dekat kolam kecil. "Bunga ini seperti kamu," katanya pelan. "Sederhana, tapi harum. Tak mencolok, tapi keberadaannya membuat sekitarnya indah." Siti menunduk malu. Ia tidak terbiasa dipuji. "Tuan terlalu baik menilai saya," ucapnya lirih. Faisal menggeleng. "Kamu bukan sekadar baik, Siti. Kamu kuat. Dan orang seperti kamu tidak datang ke hidup seseorang tanpa alasan." Sejak saat itu, hubungan mereka menjadi semakin dekat. Madam Nur pun menyadarinya. Ia tidak menolak, justru sering memandangi mereka dengan senyum kecil. Ia tahu, cinta yang tumbuh dari ketulusan tidak bisa disembunyikan. Dan di malam yang tenang itu, ketika langit Riyadh dihiasi bintang-bintang yang berkelip, Siti menatap langit sambil berbisik lirih. "Ya Allah, aku takut berharap. Tapi jika perasaan ini kau titipkan bukan untuk melukai, maka jagalah ia agar tumbuh dalam ridho-Mu." Hatinya berdebar, tapi tenang. Ia tahu, hidupnya tak lagi seperti dulu. Karena di rumah itu, di bawah langit Arab yang jauh dari tanah kelahirannya, Siti bukan hanya menemukan tempat tinggal, tapi juga seseorang yang membuatnya mengerti makna cinta yang sesungguhnya, cinta yang lahir dari kebaikan, bukan dari harta. Dan tanpa ia sadari, malam itu menjadi awal dari peristiwa besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam di kota Riyadh terasa sunyi. Langit penuh bintang seolah menjadi saksi dari hati dua insan yang diam-diam saling mendekat. Sejak beberapa bulan terakhir, hubungan antara Siti dan Faisal semakin erat. Mereka sering berbicara lama di taman belakang rumah, berbagi cerita, tawa, dan pandangan hidup. Bagi Siti, kedekatan itu seperti cahaya yang menenangkan. Namun di balik senyum yang selalu ia tunjukkan, ada rasa takut yang bersembunyi. Takut bila semua ini hanyalah sementara. Faisal, di sisi lain, mulai merasakan sesuatu yang berbeda setiap kali ia melihat Siti. Wajah sederhana itu, tutur katanya yang lembut, dan kesabarannya dalam setiap keadaan membuat hati Faisal bergetar. Ia tahu, perasaan ini bukan lagi sekadar rasa iba.
Ini adalah cinta yang tumbuh dari kekaguman, dari doa-doa yang tak sengaja menyebut namanya dalam setiap sujud malam. Suatu malam, Faisal duduk sendirian di ruang tamu. Di tangannya ada tasbih yang terus ia putar. Ia memejamkan mata dan berdoa dalam hati. Ya Allah, jika perempuan itu benar Engkau kirim untukku, maka tenangkan hatiku. Aku tidak ingin mencintainya karena kasihan, tapi karena Engkau ridho. Setelah beberapa lama dalam diam, Faisal berdiri, menarik napas panjang, dan melangkah ke taman belakang, tempat di mana Siti biasanya duduk setiap malam sebelum tidur, memandangi langit sambil berdoa. Benar saja, gadis itu sudah di sana. Siti sedang duduk di kursi rotan kecil, memandangi langit dengan pandangan lembut dan mata berkaca. Faisal mendekat pelan. "Tidak tidur?" tanyanya dengan suara tenang. Siti tersenyum tipis. "Belum, Tuan. Saya suka melihat bintang. Rasanya seperti berbicara dengan Allah, walau hanya lewat diam." Faisal duduk di sebelahnya. Keheningan melingkupi mereka beberapa saat. Hanya suara angin yang lewat di antara pepohonan. Kemudian Faisal berkata dengan nada yang dalam, "Siti, aku ingin bertanya sesuatu." Siti menoleh, wajahnya tampak kaget. "Iya, Tuan." Faisal menatap matanya lama. "Selama ini kamu sudah banyak memberi ketenangan di rumah ini. Aku melihatmu bukan hanya sebagai pekerja, tapi sebagai anugerah. Aku tidak ingin kamu pergi. Aku ingin kamu tetap di sini, bukan sebagai pembantu, tapi sebagai istri." Siti tertegun. Waktu seolah berhenti. Suara jantungnya berdetak begitu keras hingga ia sendiri bisa mendengarnya. "Tuan, apa yang Tuan katakan barusan?" Suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Faisal menatapnya dalam. "Aku ingin menikah denganmu, Siti." Air mata langsung mengalir di pipi gadis itu. Ia menunduk, menutup mulut dengan tangan. "Jangan bercanda, Tuan. Saya ini orang biasa. Saya tidak pantas." Faisal tersenyum lembut. "Cinta bukan tentang pantas atau tidak, Siti. Cinta adalah tentang niat dan keikhlasan. Dan aku tahu, hatimu bersih. Itu cukup untuk membuatku yakin." Siti menggigil, antara bahagia dan takut. "Tapi keluarga Tuan, mereka pasti tidak setuju." "Tentang itu," jawab Faisal tenang, "Umi sudah tahu perasaanku sejak lama. Ia melihat bagaimana kamu membawa ketenangan di rumah ini. Dan tahu tidak? Dia sudah memberiku restu." Siti langsung menutup wajahnya, menangis tanpa suara. Ia tidak bisa menahan haru yang memenuhi dadanya. "Ya Allah," ucapnya lirih, "Engkau maha baik. Aku tidak pernah minta cinta, aku hanya ingin hidup tenang. Tapi Engkau beri lebih dari yang aku harapkan." Faisal meraih tangannya perlahan. "Jika kamu setuju, besok aku akan memanggil imam untuk melangsungkan akad kecil di rumah ini. Tidak perlu pesta besar. Aku hanya ingin kamu jadi istriku yang sah di hadapan Allah." Siti mengangkat wajahnya, matanya berembun tapi berkilau dalam cahaya lampu taman. "Kalau memang itu yang Allah kehendaki, saya terima, Tuan." Faisal tersenyum, tapi matanya juga basah. Ia tidak bisa berkata banyak, hanya berbisik pelan. "Alhamdulillah." Malam itu, mereka berdua diam di bawah langit Riyadh yang penuh bintang. Tak ada musik, tak ada hiasan, hanya keheningan dan doa yang mengalir dalam hati masing-masing. Namun di balik keheningan itu, dua takdir yang pernah hancur kini mulai disatukan oleh kuasa Allah. Siti kembali ke kamarnya malam itu dengan hati bergetar. Ia duduk di tepi ranjang, menatap tangannya sendiri. "Ya Allah," bisiknya pelan, "aku tidak tahu bagaimana Engkau menulis takdir ini, tapi aku percaya, Engkau selalu memberi yang terbaik di waktu yang tepat." Air matanya jatuh lagi, tapi kali ini bukan air mata kesedihan. Itu adalah air mata syukur dari seorang gadis yang dulu terlantar di jalan, kini akan menjadi seorang istri dari pria yang menghargainya bukan karena rupa, tapi karena hatinya. Dan di luar kamar itu, Faisal juga menatap langit dari jendela kamarnya, tersenyum pelan sambil berdoa. "Ya Allah, jadikan aku imam yang mampu membimbingnya menuju surga MU." Malam itu, dua doa naik bersamaan ke langit. Dan Allah yang maha mendengar, telah menulis akhir kisah yang indah untuk mereka.
Pagi itu, matahari di kota Riyadh tampak bersinar lebih lembut dari biasanya. Burung-burung kecil beterbangan di halaman rumah Faisal, seolah turut merasakan kebahagiaan yang sedang menyelimuti keluarga itu. Di ruang tamu yang dihiasi bunga melati dan kain putih sederhana, Siti duduk dengan wajah tertunduk. Gaun putih sederhana menutupi tubuhnya, dan di tangannya tergenggam tasbih kecil yang selalu ia bawa sejak dari Indonesia. Madam Nur datang menghampiri, mengenakan pakaian anggun berwarna krem. Ia menatap Siti dengan penuh kasih, lalu duduk di sampingnya. "Anakku, jangan gugup," katanya lembut. "Kamu akan memulai hidup baru. Dan aku tahu, kamu akan membuat anakku bahagia." Siti menatapnya, matanya basah. "Saya tidak tahu bagaimana mengucapkan terima kasih, Madam. Kebaikan keluarga ini tidak akan bisa saya balas." Madam Nur tersenyum. "Balaslah dengan menjadi istri yang baik dan penuh doa. Karena sesungguhnya, rumah yang penuh doa akan menjadi tempat yang disukai malaikat." Air mata Siti jatuh lagi. Ia memejamkan mata sejenak, berbisik dalam hati. "Ya Allah, Engkau bawa aku ke negeri ini bukan untuk disakiti, tapi untuk Kau ajari arti sabar, arti ikhlas, dan arti cinta yang Kau ridho." Tak lama kemudian, terdengar suara imam memanggil semua orang untuk duduk. Faisal berjalan pelan mendekati meja kecil tempat akad nikah akan berlangsung. Ia mengenakan gamis putih bersih dan sorban ringan di bahunya. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya menunjukkan kebahagiaan yang tak bisa disembunyikan. Dengan suara yang bergetar namun mantap, Faisal mengucapkan kalimat ijab kabul. Dalam sekali lafaz, sahlah sudah hubungan mereka di hadapan Allah. Ruangan yang hening berubah menjadi penuh haru. Madam Nur menutup mulutnya sambil menitikkan air mata bahagia. Siti menunduk, menahan tangis yang akhirnya pecah juga. Suara imam mengumandangkan doa. "Ya Allah, satukanlah dua hati ini dalam kebaikan. Jadikanlah rumah tangga mereka rumah yang Engkau rahmati. Dan jika suatu hari datang ujian, kuatkan mereka untuk saling menggenggam, bukan saling melepaskan." Siti menatap Faisal yang kini berjalan menghampirinya. Ketika tangan mereka bersentuhan untuk pertama kalinya sebagai suami istri, dunia seolah berhenti sejenak. Ia menunduk, air matanya jatuh di punggung tangan Faisal. "Terima kasih Tuan," bisiknya lirih. Faisal tersenyum lembut. "Sekarang aku bukan lagi Tuan. Aku suamimu, dan kamu adalah anugerah Allah yang akan kujaga seumur hidupku." Hari-hari setelah pernikahan itu dipenuhi dengan kebahagiaan sederhana. Siti tetap menjadi dirinya yang dulu, rendah hati, rajin, dan penuh kasih. Namun kini, setiap langkahnya terasa lebih ringan, karena ia berjalan bukan sendirian lagi. Madam Nur sering memandang mereka dari jauh dengan senyum tenang. Rumah itu kini penuh tawa, penuh kehangatan, dan penuh doa. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam di balik gedung-gedung Riyadh, Siti duduk di halaman belakang bersama Faisal. Angin berhembus lembut, mengibaskan jilbabnya pelan. Ia menatap langit jingga, lalu berkata, "Dulu aku selalu menangis di bawah langit ini, Tuan, memohon agar Allah menolongku keluar dari penderitaan. Tapi aku tidak pernah menyangka pertolongan itu datang dalam wujudmu." Faisal tersenyum. "Mungkin karena kamu tidak pernah berhenti percaya. Orang yang sabar selalu menemukan jalan pulang, Siti." Siti mengangguk, menatapnya dengan mata penuh cinta. "Dan aku tidak akan pernah lupa bahwa semuanya berasal dari rahmat Allah. Aku dulu hanyalah seorang perempuan desa yang tertipu dan tersesat. Tapi Allah ubah kesedihan itu menjadi kebahagiaan yang tak terhingga." Faisal menggenggam tangannya erat. Tidak ada yang lebih indah dari kisah yang ditulis oleh Allah sendiri. Malam itu, mereka duduk berdua dalam diam. Hanya suara zikir yang lirih terdengar dari bibir Siti. Ia bersyukur dalam setiap helaan napas. Bukan karena kini hidupnya mewah, tapi karena hatinya damai. Beberapa tahun kemudian, rumah itu semakin ramai dengan tawa kecil seorang anak laki-laki, buah cinta antara Siti dan Faisal. Madam Nur memeluk cucunya dengan penuh kasih, sementara Siti berdiri di samping suaminya, menatap pemandangan itu dengan mata berkaca. Dalam hati, ia berbisik, "Ya Allah, Engkau benar-benar mengubah hidupku. Aku datang ke negeri ini dengan air mata,
tapi kau izinkan aku menetap dengan senyuman. Kini, setiap kali Siti menatap cermin, ia tidak lagi melihat gadis yang terlantar di jalanan Riyadh. Yang ia lihat adalah seorang istri dan ibu yang telah melewati badai dengan kesabaran dan keikhlasan. Dan setiap kali ia menatap Faisal, ia tahu, cinta yang lahir dari kebaikan tidak akan pernah pudar, karena ia tumbuh atas nama Allah. Malam itu, sebelum tidur, Siti menatap langit yang sama seperti malam-malam dulu saat ia berdoa di jalanan. Tapi kali ini ia tidak menangis. Ia tersenyum, menatap bintang sambil berbisik pelan. Terima kasih ya Allah. Kau ganti setiap luka dengan cinta. Kau ubah setiap tangis dengan doa yang kau kabulkan. Kini aku tahu, di balik ujian yang berat, engkau sembunyikan takdir yang paling indah. Dan di bawah langit Riyadh yang tenang, kisah itu pun berakhir. Bukan dengan kesedihan, tapi dengan cahaya kebahagiaan yang memancar dari hati yang bersyukur. Tamat.